Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Bayangkan ini, setiap sore, di sebuah stasiun kereta yang ramai di Tokyo, di tengah ribuan orang yang lalu lalang, ada seekor anjing yang duduk tenang menatap arah rel kereta api. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Anjing ini tidak menunggu makanan, tidak menunggu tuannya pulang kerja biasa, tapi menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Dan yang membuat kisah ini begitu menyentuh, anjing itu tidak tahu bahwa orang yang ia tunggu sudah meninggal dunia. Namanya Hachiko. Dan kisahnya telah membuat jutaan orang di seluruh dunia menangis bahkan hingga hari ini. Pertanyaannya, mengapa seekor anjing bisa setia selama 9 tahun penuh tanpa pernah menyerah, tanpa pernah pergi? Dan bagaimana kisah ini bisa mengubah cara dunia memandang arti kesetiaan? Tetaplah di sini karena kisah Hachiko bukan sekedar cerita tentang anjing, tetapi tentang cinta tanpa syarat yang bahkan manusia seringkali gagal untuk melakukannya. Ia adalah anjing ras Akita. Ras anjing yang di Jepang dikenal sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan pengabdian. Pada tahun 1924, Hachiko diadopsi oleh seorang profesor bernama Hidesaburo Oino, seorang dosen pertanian di Universitas Tokyo. Sejak hari pertama, hubungan antara Hachiko dan Profesor Ueno sangat dekat. Mereka bukan sekedar hewan peliharaan dan pemilik, tetapi seperti keluarga sendiri. Setiap pagi, Profesor Ueno berangkat bekerja menggunakan kereta dari stasiun Shibuya dan Hachiko selalu mengantarnya. Dan setiap sore, tepat saat kereta tiba, Hachiko kembali ke stasiun untuk menjemput tuannya pulang. Rutinitas sederhana yang tanpa mereka sadari akan menjadi legenda. Pada tanggal 21 Mei 1925, sesuatu yang tragis terjadi. Saat sedang mengajar di universitas, Profesor Ueno mengalami pendarahan otak mendadak dan meninggal dunia. Hari itu, Profesor Ueno tidak pernah pulang. Namun, Hachiko tidak mengetahui apa yang terjadi. Sore itu, ia tetap datang ke stasiun Shibuya menunggu seperti biasanya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, seminggu kemudian, sebulan kemudian, namun Hachiko terus kembali setiap sore ke tempat yang sama, menunggu kereta yang sama, dan berharap melihat wajah yang sangat ia cintai. Awalnya, orang-orang mengira Hachiko akan berhenti, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hari berubah menjadi tahun, dan Hachiko tidak pernah menyerah. Kesetiaan Hachiko akhirnya menarik perhatian publik. Pada tahun 1932, sebuah artikel tentang Hachiko diterbitkan di Surat Kabar Jepang, dan kisahnya menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang mulai datang ke stasiun Shibuya hanya untuk melihat anjing setia ini. Penumpang kereta memberikannya makan, petugas stasiun menjaganya, dan Hachiko menjadi simbol kesetiaan yang hidup. Pada tahun 1934, sebuah patung perunggu Hachiko dibangun di depan stasiun Shibuya, dan Hachiko sendiri hadir saat peresmian patung tersebut. Bayangkan, itu seekor anjing, menyaksikan patung dirinya sendiri dibuat karena cintanya yang tak tergoyahkan. Pada tanggal 8 Maret 1935, setelah menunggu selama hampir 9 tahun, Hachiko ditemukan meninggal tak jauh dari stasiun Shibuya. Penyebab kematiannya diketahui karena usianya yang sudah tua dan penyakit. Berita kematian Hachiko membuat Jepang berduka. Hachiko dimakamkan di samping makam Profesor Ueno. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menunggu, ia benar-benar pulang. Hingga hari ini, patung Hachiko di Shibuya menjadi salah satu tempat paling ikonik di Jepang dan sering dijadikan simbol janji, pertemuan, dan kesetiaan. Kisah Hachiko mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata, tidak menuntut balasan, dan tidak mengenal waktu.
Jika seekor anjing bisa menunggu selama 9 tahun tanpa tahu apa yang ia tunggu akan kembali, maka pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia sudah cukup setia pada orang-orang yang kita cintai? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan agar dunia tidak lupa bahwa kesetiaan pernah hidup di sebuah stasiun kecil bernama Shibuya. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa bagikan pada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.